Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nyampe wa ba'du ya. Bismillahirrahmanirrahim wa ba'du ay ba'dama taqaddama minal basmalah. Wa ba'du lan ing dalem sausi ma taqaddama minal basmalah. Walhamdulillah. Ai ba'dama tegese ing dalem sausi barang taqaddama kang wis dadi dingin apa mah. Minal basmalati bayane saking basmalah. Walhamdalati lan hamdalah. Wassalati lan sholawat. Wassalati lan sholawat. Wassalami lan salam alaman ing atasi wong dzukira kang wis den tutur sapa man. Fa hadza mongko utawi ikilah al hadir fid dhihni. Enten pun enten. Fa hadzal muallafu ngoten. Fa hadzal muallafu mongko utawi ikilah barang kang den karang. Mongko utawi ikilah barang kang den karang. Al hadiru kang hadir apa muallaf. Kang hadir apa muallaf. Zihnan ing dalem atine. Iku mukhtasarun kitab kang ringkes. Iku mukhtasarun kitab kang ringkes. Kala kang kedhi apa lafdhuhu lafati mukhtasar. Wa kasuralan ake apa maknahu maknane mukhtasar. Minal ikhtisari utawi mukhtasar iku den alap saking lafat ikhtisar. Utawi mukhtasar iku den alap saking lafat ikhtisar. Mukhtasar fil fiqhi ing dalem fikih. Fil fiqhi ing dalem fikih. Wa utawi fikih. Wa utawi fikih lughatan ing dalem makna lughati. Lughatan ing dalem makna lughati iku al fahmu makna faham. Wastilahan utawi fikih ing dalem makna istilahe. Iku al ilmu ngawerwi. Iku al ilmu ngawerwi. Bil ahkami kelawan pira-pira hukum. Bil ahkami kelawan pira-pira hukum. Asyariyati kang bangsa syariat apa ahkam. Al amaliyati kang bangsa amal apa ahkam. Al muktasabu kang den suprih. Al muktasabu kang den suprih apa ilmu. Kang den suprih apa ilmu min adillatiha saking pira-pira dalile ahkam. Saking pira-pira dalile ahkam at-tafsiliyati kang bangsa perinci apa adillah. Kang bangsa perinci apa adillah. Wastimdatuhu tawi pengalape fikih. Wastimdatuhu tawi pengalape fikih iku minal kitab saking Al-Qur'an. Wasunnati lan hadis. Wal ijma'i lan ijma' sepakati ulama. Wal qiyasi lan qiyas. Wa faidatuhu utawi faedai fikih. Wa faidatuhu utawi faedai fikih. Iku imtisalu awamirillahi. Nurut ing pira-pira perintah Allah. Nurut ing pira-pira perintah Allah Ta'ala. Wajtinabu nawahihi. Wajtinabu nawahihi lan ngedoi ing pira-pira larangane Allah. Wajtinabu nawahihi lan ngedoi ing pira-pira larangane Allah. Ala madhabil imami. Fikih ala madhabil imami. Anut ing atase madhabi imam. Al mujtahidi kang ahli ijtihad. Abi Abdillahi Muhammad ibni Idrisa Asy-Syafi'i. Nyatani al imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Wa radiya anhu. Rahimahu muga-muga melasi ing al-Imam Asy-Syafi'i. Sapa Allah Ta'ala. Wa radhiyalan muga-muga ngridoni. Wa radhiyalan muga-muga ngridoni sapa Allah anhu andoh saking Imam Syafi'i. Aima tegese barang. Dhahaba kang budalan ilaihi maring ma.
Dhahaba kang budalan sapa Syafi'i ilaihi maring ma bayani ma minal ahkami bayani saking pira-pira hukum fil masail ing dalem pira-pira masalah. Wa Idrisu tawi Idris iku waliduhu bapake Syafi'i. Wa utawi Idris iku Ibnu Abbasin Ibni Utsmana Ibni Syafi'in Ibni Sa'ibi Ibni Abidin Ibni Abdin Ibni Yazida Ibni Hashimin Ibni Abdul Muttalib Ibni Abdi Manafin. Wa Syafi'un utawi Syafi' huwa alladhi yaiku wong yunsabu kang den nisbatake ilaihi maring alladhi sapa al imamu imam. Wa aslama lan manjing Islam sapa Syafi' huwa ya Syafi' wa abuhu lan bapake Syafi' as-saibu nyatani saib yauma badrin ing dalem dinane perang Badar. Wa wulidalan den lahirake sapa imamuna imam kita rupane Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah dilahirake sanata khamsina ing dalem taun 50 wa mi'atin lan 100 tahun 150 Hijriah. Wa tufiyalan sedo sapa Imam Syafi'i yaumal jum'ati ing dalem dinane Jumat dina Jumat sal kharajabah ing dalem akhire wulan Rejab sanata arba'in ing dalem tahun 4 wa mi'ataini lan 200 sedo ini di tahun 204 lahiri tahun 150 kurang lebih usianya cuma 54 tahun. Wa sammaituhu lan ngarani sapa ingsun ing mukhtasar biqurratil aini bibayani muhimmati ahkamid dini kelawan aran qurratil ain bibayani muhimmati ahkamid din. Intakhabtuhu nopre sapa ingsun ing mukhtasar wa hadza syarhalan ing ikilah syarah minal kutubi saking pira-pira kitab al mu'tamadati kang den gawe tetandenan apa al kutub li syaikhina kedue guru ingsun khatimatil muhaqqiqina kang dadi pungkasane pira-pira wong kang ahli tahqiq Syihabuddin Ahmad bin Hajarin al-Haytami nyatani Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami biasa disebut dengan Imam Ibnu Hajar. Wa baqiyatil mujtahidina lan sekerine pira-pira wong kang ahli ijtihad mislu Wajihuddin Abdurrahman ibn Ziyadin Az-Zabidi utawi baqiyatil mujtahidin iku ngumpamani Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa syaikhai masyayikhina lan guru lorone guru-guru ingsun syaikhai masyayikhina lan guru lorone guru-guru ingsun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim Syekhil Islami Al-Mujaddidi Zakaria Al-Ansari
nyatane Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari niki yang ngarang Fathul Wahhab. Wal Imami Al-Amjadi Ahmad Al-Muzajjadi Zabidi lan Al-Imam Al-Amjad Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim rahimahumallahu ta'ala wa ghairihim lan liyani man dzukir min muhaqqiqil mutaakhirina saking pira-pira wong kang ahli nahqiq saking mutaakhirin. Mu'tamidan hale tetandenan sapa ingsun. Mu'tamidan hale tetandenan sapa ingsun. Alama ing atasi barang. Alama ing atasi barang. Jazama kang mantep. Bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma apa sapa Syekhul Madhabi. Guru lorone madhab Syafi'i. Guru lorone madhab Syafi'i. An-Nawawi nyatani Al-Imam An-Nawawi. War-Rafi'i lan Al-Imam Ar-Rafi'i. Fa muhaqqiqul mutaakhirina nuli pira-pira wong kang ahli tahqiq saking mutaakhirin radhiyallahu anhum rojian hale ngarep-ngarep sapa ingsun rojian hale ngarep-ngarep sapa ingsun ngarep-ngarep min rabbina saking pangeran ingsun ar-rahmani kang maha welas asih sapa Rabb kang maha welas asih sapa Rabb ngarep-ngarep ayyan tafi'a ing yen to bisa ngalap manfaat ing yen to bisa ngalap manfaat bi kelawan mukhtasar sapa al-adzkiya pira-pira wong kang limpat sapa al-adzkiya pira-pira wong kang limpat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ayil uqala tegese pira-pira wong kang pinter wa an takirra ngoten mawon wa an takirra lan yen to dadi adem bi sebab mukhtasar bihi sebab mukhtasar ai bisa babi tegese sebab mukhtasar. Apa aini peninggal ingsun godan ing dalem dina sesuk ail yauma tegese ing dalem dina al akhirah kang akhir apa al yaum bungah bin nadhari kelawan ningali ila wajhi maring dzati Allah al karimi kang mulya apa wajhi bukratan ing dalem waktu isuk wa asyian lan ing dalem waktu sore amin. Babus sholati rada antik Fathul Muin kawan babu tahara babus sholati samangke melanjutkan muqaddimah kitab Qurratul Ain dan juga kitab Fathul Muin ini. Kemarin nyampe war rasulu minal bashar zakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi wa illam yakun lahu kitabun wala nashun. Kemarin disebutkan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah Rasul, utusannya Allah. Rasul itu siapa? Rasul itu adalah zakar, laki-laki. Jadi nggak ada ceritanya Rasul itu perempuan, kawan. Golek ono sejarah Rasul Nabi wedok, kawan. Nggak ada. Pasti laki-laki. Karena memang Rasul dan Nabi itu definisinya zakar, laki-laki. Hurun, merdeka. Nggak mungkin Nabi Rasul itu diambil dari kalangan budak, tidak mungkin. Uhiya ilaihi bisyar'in. Rasul adalah laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu syariat. Wa umida bitablighi, dan diperintahkan untuk menyampaikan itu. Sejadinya Rasul itu ajaran wahyu yang dia terima itu diperintah untuk disampaikan. Wa ilam yakun lahu kitab wala nasah, meskipun toh Rasul itu tidak menerima kitab, meskipun Rasul itu tidak menerima penasahan, yang penting Rasul itu menerima wahyu. Nggak semua Rasul itu punya kitab, nggak semua Rasul itu punya nasakh,
tapi nasakh itu penghapusan. Jadi setiap syariat itu pasti menghapus syariat sebelumnya. Jadi secara apa ya? Secara ajaran syariat-syariat itu saling menghapus. Syariat Kanjeng Nabi itu berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya. Apa yang ada sebelumnya itu terhapus. Nah, contoh sebelumnya Kanjeng Nabi, nabi-nabi sebelumnya Kanjeng Nabi, mungkin tata cara bersucinya ketika ada najis itu disobek. Nggak dibasuh, disobek. Jadi lek kelambine 5 juta kena najis suwe. Disuwe. Lah ini dinasakh, dihapuskan. Di syariatnya Kanjeng Nabi berlaku yang namanya at-thaharah dengan cara berbeda. Oh, kalau ada najis dibasuh, dihilangkan najisnya. Ini namanya nasakh. Lah, Rasul itu laki-laki, Rasul itu adalah laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan itu meskipun nggak punya kitab. Dan juga nggak punya nasakh seperti Nabi Yusha. Fa illam yu'mar bit tabligh fa nabiyyun. Kalau ada laki-laki merdeka mendapatkan wahyu tapi tidak diperintah untuk menyampaikannya, kayak mutok, maka dia tidak disebut rasul tapi disebut dengan nabi. Jadi apa bedanya nabi dan rasul, Gus? Nabi itu laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu namanya nabi. War rasulu afdalu minan nabi. Maka pada kesimpulannya rasul itu lebih utama, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan nabi. Saya mau takon itu. 1. Setiap nabi pasti rasul, rasul nggak mesti nabi. Setiap nabi pasti rasul, rasul nggak mesti nabi. 1. Atau yang kedua, setiap rasul pasti nabi, nabi nggak mesti rasul. Yang nomor 1 apa yang nomor 2 yang benar? Nggak bingung. Yang nomor 2 yang benar. Setiap rasul pasti nabi, tapi nggak mesti nabi rasul. Kenapa? Karena nabi itu hanya ada pada tingkatan menerima wahyu, tapi tidak untuk disampaikan. Maka grade-nya hanya nabi, bukan rasul. Paham? Tapi kalau rasul pasti nabi, yang dia mendapatkan wahyu. Nabi itu kan yang penting dapat wahyu. Rasul dapat wahyu, bukan hanya dapat wahyu, tapi diperintahkan untuk disampaikan. Maka setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Grade-nya lebih tinggi rasul. Wa sahha khabaru inna adadal anbiya mi'atu alfin wa arba'atin wa ishruna alfan. Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Ngoten sebenarnya. Ada satu hadis menjelaskan bahwasannya jumlahnya nabinya Allah itu jumlahnya ada di angka 124.000. Ada riwayat yang menceritakan dalam hadis bahwasannya jumlahnya para nabi Allah itu ada 124.000. Wa anna adadar rusul salasu mi'atin wa khamsata asyar. Dan jumlahnya para rasul, jumlahnya para rasul itu ada 315. Kamu kan rone kan rasul itu mana 25. Nabi Adam lan Nabi Idris. Telu Nabi Nuh kang sifat aris sampai selawe. Padahal rasul dan nabi itu tidak hanya itu, banyak sekali. Banyak. Jumlahnya nabi dalam hadis itu ada 124.000, jumlahnya rasul itu ada di angka 315. Tapi yang paling baik kita mengikuti pendapat yang tidak membatasi. Paham ya? Kita mengikuti pendapat yang tidak membatasi. Karena kalau kita membatasi, meskipun kita batasi di angka 124.000, ternyata sebenarnya 124.000 lebih 1. Berarti yang 1 aslinya nabi tidak kita anggap nabi. Paham maksud saya? Itu bahaya. Mergo dari Quran ini piye? Pokoknya dari Quran iku ngene lho, inti di Quran iku. Wa minhum mangqasasna piye ayatnya? Minhum mangqasasna alaika wa minhum malam naksus alaik. Ngono lek gak salah. Dawuh Allah Ta'ala di antara para nabi dan para rasul itu
ada yang aku ceritakan kepadamu. Tapi wa minhum malam naksus alaih. Di antara mereka ada yang tidak aku ceritakan. Sehingga paling aman mengikuti pendapat yang mengatakan tidak dibatasi. Kenapa? Khawatirnya sing diceritakno dihitung 144.000 Nabi. Ya. Akhirnya awak dhewe ngitung Nabi Allah 124.000. Ternyata ono sing gak dicerita. Paham ya? Gampang ngomong ini, Faruk cerita, pedaku ngene, bondoku ngene. Soalnya melok ngitung. Kesimpulannya bondone Faruk sakmene. Iku kan sing diceritakne, sing ora. Hah? Makanya paling enak tidak usah dibatasi. Jumlahnya Nabi tidak usah dibatasi. Pun wa ala alihi ay aqaribil mu'minin min bani Hashim wal Muttalib min bani Hashim. Wa kilahum kullu mu'min ay fi maqamid du'a wa nahwi. Yes. Dan semoga salawat salam teraturkan kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu tentu kerabat-kerabatnya Nabi. Dari Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya. Kanjeng Nabi itu Bani Hashim, Bani Muttalib. Kanjeng Nabi itu Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin terus saya. Wakilahum kullu mu'min. Tapi ada yang mengatakan, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang beriman. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang beriman di makom doa. Artinya pripun Gus? Kita harus ikut pendapat yang kedua ini. Pendapat yang mengartikan bahwa keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang beriman. Agar setiap orang yang beriman kecipratan barokah doa ketika Nabi didoakan. Ana wong ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat salam semoga tetap terhaturkan kepada kanjeng Nabi dan keluarganya. Ikilah diartikan keluarganya itu adalah setiap orang yang beriman. Berarti semua orang yang beriman didoakan. Paham ya? Maka paling apik ikut yang ini. Waqtira li khabarin dhaif wa jazama bihi Nawawi fi syarhi Muslim. Dan pendapat itu sangat dipilih, diikuti, dimantepi oleh Imam Nawawi di dalam syarah Muslimnya. Pun wasahbi. Dan semoga teraturkan kepada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu orang-orang manijtama'a mu'minan binabiyina walau a'ma walau ghairu mumayyizin. Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam kondisi beriman. Grid sahabat itu adalah perjumpaan dengan Nabi. Yes. Lek ra tau petuk masih iman, masih percaya, masih nang Kanjeng Nabi ngaji bendina tapi live streaming. Lek gak tau kepethuk, gridnya bukan sahabat, grid tabiin. Iki peringatan ge wong saiki bahwa perjumpaan itu penting. Wong ngaji kok online, padha ae. Aku lho, padha ngaji yo. Masih online live ini yo. Ngaji ya. Kita kandhani. Akeh wong, banyak orang yang hidup di zaman Nabi, iman dengan Nabi. Hah? Percaya dengan Nabi, menerima ajaran Nabi, tapi tidak pernah berjumpa Nabi. Streaming kayak bendino. Akhirnya gridnya nggak sahabat, turun, downgrade. Jadinya tabiin. Untuk Uwais Al-Qarni tidak sempat berjumpa dengan Nabi, akhirnya downgrade. Tabiin. Hah? Nabi. Wong saya kan anggapannya enteng wae yo. Malah padha ngaji, padha krungu. Hah? Masih teko rono, masih gak teko rono padha ae. Oh siji, downgrade, mohon maaf. Yang di sini sahabat, yang ngaji online tabiin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Walau a'ma, meskipun toh orang yang berjumpa dengan Nabi itu dalam kondisi buta atau dalam kondisi belum tamyiz, tetap meskipun toh buta, meskipun belum tamyiz, yang jelas perjumpaan dengan Nabi itu membawa grid daripada orang yang berjumpa dengan Nabi dalam kondisi iman itu naik menjadi sahabat. Yes. Al-faizina biridallah. Para sahabat Nabi, para keluarga Nabi yang mendapatkan ridhonya Allah. Sing repot ana wong diomongin ngene, si untung tabiin duduk tabiin. Nah, kebacet iki. Dia ngene kebacet iki. Wa ba'du. Fa hadzal muallaful hadiru dhihnan mukhtasarun fil fiqhi. Ini sekarang mukaddimahnya kitab Qurratul Ain. Fathul Muin sudah kemarin mukaddimahnya. Ini sekarang mukaddimahnya kitab Qurratul Ain. Setelah mukaddimah basmalah, hamdalah, sholawat, salam, kata yang ngarang kitab Qurratul Ain,
Apa yang ada dalam hatiku ini adalah mukhtasar, kitab kecil, matan, yang membahas tentang fikih, yang membahas tentang ilmu fikih. Fikih itu apa toh Gus? Fikih itu secara lughat artinya adalah faham. Fikih, fikih itu faham. Wasdilahan al ilmu bil ahkami syar'iyyah al amaliyah al muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Sedangkan fikih secara syariat itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ilmu tentang hukum-hukum syariat. Fikih itu tidak membahas hukum-hukum akal. Kamu tuh tahu hukum akal, Pak? 1 tambah 1 berapa? 4 gak bisa, Aruk? Gak bisa, karena akal menolak itu. Ya? Akalnya menolak itu. 1 tambah 1, 4, gak bisa. Akal mengatakan itu 2. Itu namanya hukum akal. Itu tidak dibahas dalam fikih. Yang dibahas dalam fikih itu adalah hukum syariat. Wis ya? Kamu harus tahu bahwa hukum syariat dengan hukum akal itu beda. Kalau hukum syariat itu dari Allah, tapi kalau hukum akal itu dari akal, maka jangan sekali-kali kamu membahas fikih dengan akal. Paham maksudnya? Paham ya? Ono wong kok ngene bahas fikih. Ngapa mosok kotaan triplek ae diomongne haram. Wong gak bayani liyane, cara akal yo gak haram lho, kok cara akal. Kotaan triplek kok cara akal. Ojo bahas cara akal. Kalau sudah berbicara fikih itu enggak berbicara akal, tapi berbicara syariat. Paham saya ya? Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat, bukan hukum-hukum akal. Maka fikih itu tidak dinalarkan dengan akal, tapi diambilkan dari hukum syariat yang langsung dari Allah Ta'ala atau dari Kanjeng Nabi. Saya kan repot, Pak. Hah? Saiki ku repot. Nyapo? Cara akal juga nyapo-nyapo. Kok cara akal? Syariat itu enggak apa kata akal. Akal kamu cocok, enggak cocok. Kalau haram ya haram. Benar? Enggak bisa. Karena ini al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-amaliyah. Hukum syariat yang bersifat amal, tindakan. Hukum syariat yang bersifat tindakan. Makan, wudu. Itu yang dibahas dalam fikih. Berbeda dengan hukum syariat yang bersifat i'tiqad. Bersifat apa namanya itu? Keyakinan. Allah itu esa. Ini hukum syariat. Tapi bersifat keyakinan. Itu bukan fikih, tapi itu tauhid. Yes. Al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah. Di mana ilmu itu diambil atau sumbernya adalah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dari dalil-dalil yang terperinci. Pun lanjut wastimdadu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Sumbernya ilmu fikih itu diambil dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ijma', kesepakatan ulama, dan dari qiyas. 4 ya. Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Saya kira nih, Mbah. Kamu jangan sekali-kali buka YouTube ono wong ngomong, saya dalam masalah syariat nggak ikut Imam Syafi'i, ikut Quran hadis. Hah? Imam Syafi'i mungkin salah wong manusia. Saya ikut Kanjeng Nabi. Ini namanya ucapan benar tapi dikehendaki untuk hal yang salah. Paham ya? Saya kan akeh ngono. Langsung saja kembali Al-Quran dan hadis. Nggak ikut Imam Syafi'i saya. Nggak ikut Imam Maliki saya. Saya langsung Quran hadis. Hah? Imam Syafi'i mungkin salah wong manusia. Lalu Imam Syafi'i wae mungkin salah, lalu udah dapuranmu kuwi. Hah? Dan dia terima ini prejenganmu kuwi. Hah? Lalu anggit Imam Syafi'i nggih fikih terus juga itu kondi. Ya toko Quran hadis padha, Pak. Sama. Paham ya? Kalau kamu mengatakan langsung Quran hadis, lalu dapuranmu. Imam Syafi'i wae mbok anggap mungkin keliru juga Quran hadis, dan dia terima dapuranmu prejenganmu. Tunggal. Dan lagi-lagi kamu harus tahu, Pak. Tidak semua orang yang mengikuti Imam Syafi'i itu terus harus dikatakan berarti nggak mengikuti Quran hadis, nggak bisa. Contoh, gue di banyu, Pak yo, galon keliu. Ini nggak promosi loh, aku nggak di endorse. Ono iki soalnya. Misalnya, baik, kamu punya galon keliu, terus kamu minum air galon keliu itu, kamu ada di gelas, kamu minum. Gue tak takon saya. Gue ngombe banyu gelas apa ngombe banyu galon keliu?
Ya, kamu punya galon Clio, bocornya nang gelas, bocornya nang botol, kamu tuangkan ke botol ke gelas, kamu minum. Aku lek ngene iki berarti gak ngombe banyu galon, aku ngombe banyu gelas, goblok. Gelas itu galon kono asalnya. Hah? Paham ya? Ini cuma teknisnya saja, Pak. Karena saya nggak mungkin galon langsung digelogok, ini nggak mungkin. Mergo nggak mungkin galon langsung digelogok. Gak kelas ya aku iki, paham ya? Hah? Maka saya ambil gelas. Maka kelas kita yang nggak bisa langsung memahami Quran hadis, ikut kepada orang yang bisa itu. Dan jangan pernah kamu mau dikompori bahwa kamu kalau mengikuti imam, kitab-kitab berarti kamu nggak ikut Quran hadis. Lah wong kuwi juga ikut Quran hadis. Kuwi gelase, kuwi botole, paham? Gitu loh. Langsung Quran hadis, yo kelelep kuwi, galon langsung digelogok ngene. Hah? Yo gak ngono. Itu nalarnya begitu. Wa faidatuhu imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi. Faedah kita mempelajari fikih itu adalah mentaati perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Orang mengatakan dia beribadah, mentaati perintah Allah. Mengatakan dia mentaati perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah, tanpa fikih itu omong kosong. Tanpa fikih itu omong. Sekarang ngaji muluk-muluk Gus Fathul Muin kedukuran. Pokoknya sembahyang. Loh, lah kowe sembahyang sak tekan ndi lek gak teko Fathul Muin. Ero tak sembayangi bener tak keliru. Teknis untuk imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjauhi larangan melaksanakan perintah bisa benar, harus ngaji fikih. Ala madzhabil Imam Syafi'i. Dan kitab Fathul Muin ini yang mensyarai kitab Qurratul Ain itu merupakan kitab fikih yang mengikuti madhabnya seorang imam. Seorang imam bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lek jangkepe Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abad bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Yes? Ya. Alhamdulillah. Paham? Namanya Imam Syafi'i itu bukan Syafi'i, tapi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Berarti sing Syafi', sing jenenge Syafi' ku sapa nek Imam Syafi'i? Imam Syafi'i jenenge Muhammad. Bapake jenenge Idris, mbae jenenge Abbas, buyute jenenge Utsman, canggahe jenenge Is. Syafi' itu nama canggahnya. Dan hal seperti itu biasa. Paham saya? Hah? Kok umpama Faruk iki mbah dongdeng. Ngerti dongdeng kamu? Ngerti dongdeng? Dongdeng lek jare saiki josjis. Jarene wong biyen iku dongdeng. Kok umpama ana wong duwe mbah dongdeng. Akhire Faruk iki mergo saiki dongdeng dijenengno kelawan jenenge mbae. Faruk al sopo ngono ya. Itu hal biasa. Lah Imam Syafi'i itu namanya bukan Syafi'i, tapi namanya Muhammad. Jadi kan Muhammad bin Idris bin Abbas, Nabi bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Syafi'i itu kakek kelimanya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i dinisbatkan kepada beliau. Wa Syafi'un huwallazi yunsabu ilayhi imam. Tapi Imam Syafi'i memang dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Syafi'i. Kenapa kok dinisbatkan kepada Syafi'i, Gus? Karena wa aslama huwa wa abu. Karena kakeknya Imam Syafi'i yang pertama kali muslim itu adalah Syafi'i. Paham ya? Kakeknya Imam Syafi'i yang pertama kali muslim adalah Syafi'i. Syafi'i dan bapaknya yaitu Sa'ib. Kapan masuk Islamnya? Yauma Badrin, ketika terjadi perang Badar. Mbak sing dongteng panjene kuwi, sing jos-jos kuwi. Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abad bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Dadi Kanjeng Nabi karo Imam Syafi'i niku nasabe nyambung. Ketemu di Abdi Manaf. Ya. Kanjeng Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin
bin Abdi Manaf. Wis ya. Abdi Manaf duwe anak. Mbah, piye Mbah? Abdi Manaf duwe anak Hashim. Abdi Manaf punya anak Abdul Muttalib. Nang Imam Syafi'i. Berarti Hashim ambil Abdul Muttalib iku dulu. Hashim punya anak Abdul. Kanjeng Nabi ku lho kok kuwi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim punya anak Abdul Muttalib. Yes. Abdul Muttalib duwe anak jenenge Hashim. Jadi Hashim ambil Abdul Muttalib. Hashim iki mbah Imam Syafi'i. Abdul Muttalib mbah Kanjeng iku pernah misah sanan. Udun maneh? Abdullah bapake Kanjeng Nabi, ya. Karo Yazid mbah Imam Syafi'i iku pernah mindoa. Kanjeng Nabi karo Abed iku pernah mendelu. Ya, Abedil. Imam Syafi'i yos pernah nisor, tapi sik nyambung lah. Nasabnya masih nyambung. Wis, wa wulida imamuna radhiyallahu anhu ardah sanata khamsina wa mi'ah wa tufiya yaumal jum'ah sal kharaja sanata arba'in wa mi'ataini. Imam Syafi'i itu dilahirkan di tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Dan Imam Syafi'i wafat di akhir bulan Rajab di tahun 204 Hijriah. Berarti usianya Imam Syafi'i itu kurlep 54 tahun. Imam Syafi'i itu cuma 54 tahun. Tapi 54 tahun itu menjadi 54 tahun yang bersejarah. Paham ya? Namanya dikenang masa, dikenang zaman, tanpa lekang. Wis, aku lagi cerita Imam Syafi'i bolak-balik Pak wae ngaji. Imam Syafi'i wae ngaji niku gak kaya awa-awa. Awa-awa itu kitab ya iso. Bang Faruk dikandani, "Ruk tuh kitab ya ana, Ruk." Nggih, Gus. 500 ya dituku. Wong duwe dhuwit ya. Hah? Soalnya tuh kitab masih 200 duwe dhuwit ya tuku. Cek duwe, Mbak. Imam Syafi'i ra duwe dhuwit, enggak punya uang. Uang enggak punya. Jangankan beli kitab, beli pulpen pun enggak punya. Sampai seperti yang pernah saya ceritakan, Imam Syafi'i niku ketika ngaji ke Imam Malik, Imam Syafi'i cuwilik masih kanak-kanak. Imam Syafi'i wae ngaji haddatsana dari Imam Malik. Qala al-muallifu Imam Malik sing ngene. Lengen-lengen tulis kabeh itu kelek. Hah? Nah. Imam Malik muruk ngaji, ngajar ngaji didelok paling dulinan arek cilik. Paling anak kecil main-main. Begitu mari ngaji diceluk, anak kecil ke sini kamu. Kamu ngapain tadi? Ngono ini lapo? Dulinan ta. Kata Imam Syafi'i apa? Lu mboten dulinan kula nyatet ini. Anggite dulinan. Saya sedang mencatat apa yang kamu ucapkan. Dari Imam Malik. Mosok nyatet. Sapira suwene itu ya ngono ya. Itu kenangan di wus garing. Dari Imam Syafi'i. Kalau kamu mau insyi'ta a'adtuhu alaik. Kalau kamu mau aku akan mengulangi apa yang kamu katakan mulai awal sampai akhir. Ini bukti dah zaman. Tak balen mulai awal. Dibaleni Pak. Persis gak gua blas. Imam Syafi'i, kecerdasannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Wa samaituhu bi qurratil ain bi bayani muhimmati ahkamiddin. Kitab Mukhtasar Matan ini disebut dengan kitab Qurratul Ain bi muhimmati ahkamiddin. Saya balik nang Fathul Mu'in. Kata Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, aku mengarang syarah ini wa hadza syarha intakhabtuhu wa hadza syarha minal kutubil mu'tamadah li syaikhina khatimatil muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Aku mengarang kitab ini yaitu kitab Fathul Mu'in sebagai syarahnya kitab Qurratul Ain. Itu semuanya aku ambil dari kitab-kitabnya guruku, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa jenis Ibnu Hajar Al-Haytami. Kamu harus tahu, kitab Fathul Mu'in ini nanti akan banyak menyebutkan kata-kata syaikhina. Syaikhina itu guruku. Mula mengaji, qala syaikhuna, berkata guruku. Guruku itu siapa, Gus? Gurunya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Pokoknya dia ngomong no, jare guruku
Guruku yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya gak mau nih. Kamu sekarang ngaji kitab Fathul Mu'in. Itu beda nuansa dengan kamu ngaji kitab Fathul Qorib. Ya. Kalau kamu kemarin ngaji kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib itu disyarai dengan kitab Bajuri. Di mana Bajuri itu kerangka jalurnya itu ikut gurunya namanya Imam Romli. Siapa namanya? Imam Romli. Tapi kalau Imam kitab Fathul Mu'in ini ikut gurunya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Romli itu seperti air dan minyak. Tidak pernah bisa bersatu. Tidak pernah bisa rival. Kebiayaan. Hah? Kok cara zaman saiki ijo ambek biru atau dadi siji. Loh, kowe dikandani ora percaya. Sampai ono unen-unen. Loh, iki ora guyonan. Sampai ono unen-unen. Unen-unen sampai ada peribahasa. Andai kata Imam Romli mengatakan A, maka Ibnu Hajar akan mengatakan B. Andai kata Imam Romli mengatakan B, Imam Ibnu Hajar akan mengatakan C. Gak bakal bodoh. Gak bakal bodoh. Hah? Paham ya? Maka kamu harus tahu bahwa perbedaan itu keniscayaan dari dulu. Kamu geger-geger, nyapa tuh geger-geger. Ono wong riyo Jumat geger ra ukur. Hah? Oh, Jumat. Jarane ngalim riyo Jumat nyapa tuh geger-geger biasa lho. Hah? Perbedaan itu dari dulu keniscayaan. Sing penting kan padha ana ilmune ngono lho, Mbah. Nyapa to rame. Sing repot iku wis geger-geger gak ono ilmune. Ha iki repot. Hah? Yes, gitulah Pak pokoknya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli itu tidak pernah sama. Dulu kitab tuh. Mesti ngono. Imam Ibnu Hajar ngomong ini, Imam Romli ngomong ini. Kata bodoh, gak pernah akur. Memang rival ini. Rival itu dalam artian rival yang baik, bukan rival buruk. Rival dalam real kebaikan. Memang pendapatnya tidak pernah satu. Lalek kitab Fathul Qorib, iku meloi Imam Romli. Tapi kalau kitab Fathul Mu'in itu ikutnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Paham ya? Maka kamu nanti kalau mendapati pendapat-pendapat di sini, kok gak podo ngaji Fathul Qorib ini? Kok ngene ya? Biasa, jalure sih. Hah? Ini jalure Ibnu Hajar Al-Haytami. Ngoten Mas kula, Pak. Wa baqiyatil mujtahidin, dan mengikuti mujtahid-mujtahid yang lain seperti Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi, mengikuti syaikhai masyayikhina, mengikuti dua guru dari guru-guruku. Jadi ini Fathul Mu'in. Aku ngarang kitab Fathul Mu'in ini juga mengikuti pendapatnya guru dari para guru-guruku. Itu duduk guru, tapi guru. Gurune Fathul Mu'in, Abdul Aziz Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, itu gurunya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya guru namanya Zakaria Al-Ansari. Siapa namanya? Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari itu siapa, Gus? Yang ngarang kitab Fathul Wahab. Yang ngarang kitab Fathul, terutama ngaji awak dia. Wah, kapan-kapan. Fathul Wahab itu yang ngarang namanya Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari itu punya murid yaitu tadi Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid namanya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang punya Fathul Mu'in. Lah Zakaria Al-Ansari ku wong sangar, Pak. Lah gurune sing ngarang Fathul Mu'in. Lebih. Duduk gurune sing ngarang Fathul Mu'in, guru. Sampai aku gueling. Biyen Gus Bak iku pernah seminar nang Ploso. Jadi Gus Bak ngene. Syarate wong alim kuwi, ya. Syarate wong alim tenan kuwi duwe murid ngalim, duwe guru ngalim. Ya. Sehingga nalika murite kuwi ya kudu sinau mergo murite ngalim. Nalika ngaji nang gurune ya kudu sinau mergo gurune ngalim. Apa maksudnya? Murite ya kemringet. Waduh pinter arek rek. Kemringet ya rodok mikir ya, boleh muridnya pinter. Ngaji nang gurune ya kemringet, boleh gurune pinter. Dadi syaratnya wong ngalim iku kudu duwe murid ngalim, kudu duwe guru ngalim. Lek sik duwe guru ngalim tok durung duwe murid ngalim, gak ngalim. Makanya napa? Zakaria Al-Ansari itu betul-betul menjadi orang yang diakui kealimannya. Kenapa? Karena Zakaria Al-Ansari itu murid gurunya alim. Sampai katanya Zakaria Al-Ansari, dukiktu baina hajaraini. Aku itu ditempa dua batu, dua hajar. Aku ditempa dua hajar, dua batu. Aku diantemi watu loro. Muridku jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami ngalime kaya ngono. Guruku jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani, yo ngalime kaya ngono. Jadi Zakaria Al-Ansari itu punya guru juga namanya Ibnu Hajar,
tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Muridnya namanya Ibnu Hajar Al-Haytham. Podho ngalimi. Mari cari ini Zakaria Ansari ini dukik tu baina hajarin. Aku jadi tempat dua batu. Dua murid kok cek ngalime, dua guru kok cek ngalim. Hah? Mana lah kowe aku ini rapati ngalim. Muridku carane sing ngalim soalnya. Sebelah kedes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun wal Imam Al-Amjad Al-Muzajjad Az-Zabidi sampai lanjut besok ila akhir Allah alam. Menewis mulai bab. Besok sudah mulai bab. Saya ini sih mukadimah. Besok sudah babus shalah. Alhamdulillah. Tihimir Rasul. Alhamdulillah. Lah kok selesai? Apa selesai piye wong maghrib kok? Yang belum follow. Yang belum follow. Ya jarane mau maghrib Gus ngono mau. Ya leren aku. Ngerti ngono bablas ini mau azan isya mesisan. Ya, iku kopi nang kamar. Yang belum follow biar enggak ketinggalan. Yang sudah follow absen. Lama enggak absen. Absen yuk absen. Sudah. Absen. Barangkali ada yang baru-baru ngaji dari mana saja. Matur suwun Gus sami-sami iin ngaos Gus siap ala kulli hal ngaji. Lanjut pada maghrib. Nggih, maratan lanjut pada isya, lanjut pada subuh. Terus khatam kita mesti. Matur suwun Gus sehat-sehat. Sawang sule ngapunten sanget. Gus manggelingi kados manten anyar. Woyo, manggelingi jare. Manggelingi. Syukran Gus ilmunya barokah sehat selalu. Amin. Matur nuwun sanget Gus ilmunipun bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum follow, yang sudah full absen. Oli Cirebon hadir. Mulainya tadi jam berapa? Jam 4.30. Matur sembah nuwun Gus nyuwun tambahipun pangestu sami-sami. Malang Sawu Jajar Sumenep Banyuwangi. Enak Gus ngaji. Enak tok ra follow tenggelamkan langsung wong-wong hari ini. Sampun Gus. Alhamdulillah. Jogja hadir. Kalau rutinan Senin, teman-teman yang nggak bisa ngaji setiap hari ikut. Kalau rutinan Senin. Kediri hadir, Batang. Pasuruan, matur nuwun sami-sami. Gus tadi kitabnya halaman berapa? Halaman awal. Ntar Gus tak top up dulu. Top up apa? Oh gift tuh, ora usah. Jalur belakang saja. TF lebih menguntungkan. Ora usah. Nek di gift ini nang kene ora masuk. 500.000 mlebu kene 200.000. Bujuki TikTok tok. Lampung hadir. Siap Mas Fakih, apa kabar? Fakih Wildan. Tulungagung hadir. Jember, Wonogiri hadir, Surabaya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gresik hadir, Salatiga, Pemalang, Pasuruan, Lampung, Waikanan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gus mulainya jam berapa? Standby jam 4. Masya Allah, mugi sakit selalu bersama tiang alim, amin. Palang, Tuban hadir, Blitar, Nganjuk hadir Gus. Siap Mas Yakin? Apa kabar Mas Yakin? Jangan lupa rutinan Mas Yakin. Mas Yakin kalau malam Jumat gini kalau longgar ikut ke makom Mas Yakin. Nih, sallallahu ala Muhammad sama bolo-bolo ikut ke makom. Tapi kalau Kamis gini nggak lama, jam 8:30, jam 9 sudah selesai. Wiritan tok. Menghaturkan kekarepan dungo-dungo. Atur nuwun sami-sami. Oli Jakarta hadir Gus matur nuwun sami-sami. Santri baru Porong. Demak hadir. Yang santri baru yang baru-baru ngaji angkat tangan unjuk gigi. Santri baru dari sini gitu. Demak hadir, Malang hadir, Gresik. Oli Kepil Wonosobo. Ya Gus dari Trenggalek. Sehat Gus, amin. Kitabnya baru awal nggih Bogor. Kopi ini dereng diseruput. Santri lawas Gus. Bu Ika sopir truk hadir Gus. Siap. Sehat-sehat pekerja Blitar derek ngaos. Tabiin kanor hadir. Oh tabiin ini. Pati Jateng hadir, Magelang hadir, Blitar meh Gus. Oli Kendal. Gus sampai halaman berapa tadi sedaya ono di. Iso ngalim ngaos Mas Mondok. Pun kula entosi jam 2 Gus, ternyata jam 14.30. Kula teng Sidoarjo Gus. Nggih ngaos mriki Gresik Pasuruan. Tarik Sidoarjo. Gus Ibnu Hajar Al Asqalani itu gurunya Zakaria nggih, Zakaria Lansoi. Ngapunten tasih saged streaming.
Matur suwun sami-sami Temanggung Kenduruan. Matur suwun sangat ilmunya Gus Bakti hadir telat. Siap Bakti, apa kabar? Malang hadir. Doakan kami, amin. Sampung rampung, sampun Nganjuk, Pemalang, Blitar, Pekalongan, Kalimantan Tengah, Malaysia. Ibnu Hajar al Asqalani itu orang mana? Mbo pinggir ndi omae? Karo pasti durung di Sherlock, Blitar hadir. Balung Panggang, Banyumas, Wonogiri. Matur suwun sami-sami. Pekalongan. Tiwas tak kira boten kersa. Boten kersa napa niki? Semarang, Tuban, Geluran, Bandung. Kula jalur tabiin nggih Gus. Lamongan hadir, Tegal. Alhamdulillah saya Gus, Malaysia hadir, Cilincing hadir. Lasem Gus derek ngaos, Sumenep, Madura. Nganjuk hadir, lahir batin, Lamongan, Porong. Sidoarjo hadir. Malam ngaji enggak Gus? Libur kalau Kamis gini. Gus kula pengin ngaji di rumah jenengan di mana nggih? Chat saya. Bu Sofia chat saya. Kalau pengen ngaji ke sini, chat saya nanti dikasih Sherlocknya. Atau chat WA di bio TikTok saya. Mandabrin. Kula malah tumbasi kitab I'anatul Thalibin Gus. Enggak apa-apa saya. Ali Alfitra ke dinding tepi. Kalau sepedaan lancar 15 menit. Setengah jam lah. Kalau nggak lancar. Oli Kalimantan Barat. Mas Fathul Mungin. Kuwi jeng tanggal hukum piercing hidung bagi perempuan apa nggih? Piercing ya apa raro aku. Kujenengan mantun tenggriane ninge Gus sing wonten warung dawa. Oh nggih. Badai Isya nggih Gus teng makom nggih Badai Isya Mas. Mas yakin Badai Isya. Nama anak saya namanya Faiz, semoga dapat barokahnya Hus Faiz jadi anak yang soleh. Amin Hus Faiz. Blitar hadir, Kediri hadir. Matur saya ketemunya Gus Bakti hadir telat. Siap Bakti Sawang Sule sehat-sehat. Ponorogo hadir. Kalau pengen ngaji teng dalem jenengan monggo. Ndi mau. Baru dari Tuban, saya baru Gus dari Lasem. Blitar hadir, santri baru follow. Patungan Gus muga saged istiqomah, amin. Baru Sidoarjo. Sidoarjo ikut ngaji ke sini, Mas. Mas Fathur Rozif. Saya selalu ya Gus, amin. Blitar hadir. Yang ngarang kitab Qurratul Ain itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kan, Gus. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Santri baru dari Jombang. Santri baru dari Balung Panggang. X Temboro hadir. Waalaikumsalam. Sepuh hoyot pamit mandabrien. Tulung Agung wonten offline ya mesti. Rungkut hadir. Wong terimane rungkut iso ora tau ngaji di Jantabi kebu ajut Jabri WA. Jabri WA piye maksudnya? Kula Surabaya Utara hadir Gus, kopine diseruput. Ngaji ke sini Mas, Senin Mas. Grand Hotel. Malaysia Gus hadir, Tulung Agung. Kula santri enggal nih, Surabaya hadir. Surabaya ikut ngaji ke sini Senenan. Temboro hadir. Kata yang baru kata Gus, yang lawas mboten ketinggalan nggih. Yang lawas mboten ketinggal malah. Wong luar negeri mboten ketinggal. Bu siapa Bunda Siwi, Bu Yulis barang. Alhamdulillah Gus pintar, cerdas sekali, senang sekali saya. Jika pengen komennya dibaca dan dijawab, syarat saya harus follow dulu, malah hadir. Pangestan sangat lambai istiqomah jam. Jonegoro hadir. Darul Saidah Nginden Jangkungan hadir. Sikut ngaji ke sini. Tindek hidung. Tindek hidung sing piye? Patos tindek ngoten niku perjing, enggak paham kula. DM kula mulai biyen mboten dibuka-buka nganti ilang dhewe DM. Loh, mboten semerap kula bujiana. Nanti coba DM lagi, tak bukae. Mboten kebuka ngoten niku biasa. Gus setiap hari nopo. Kalau ngaji sore setiap hari kecuali Jumat. Kalau ngaji malam ngaji nahwu. Senin mawon pertama. Gus setiap hari nopo Gus Fathul Min. Fathul Min setiap hari libur Jumat. Alamatnya pundi Gus jenengan. Buka Google Map dalam biaya Mas Fakor. Iki ketwingi panggakake ngeri ae tapi ra follow, jan ra masuk. Sing ra follow tenggelamkan wae. Wafatnya Imam Syafi'i tahun pinten? 204.
Gembong hadir. Gembong hadir. Rarene tapi wingi hataman kon rene rarene. Hadir Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saiful. Apa kabar Pak Saiful? Gus tanggal 23 Mei jenengan teng Nganjuk. Tanggal 23 Mei. Nggih teng ini Hidayatul Mubtadiin. Insyaallah. Izin pamit Gus, siap. Bunda Siwi masih repot mantu Gus. Oh mantu tuh Bunda Siwi, masya Allah. Makanya kok pulang kemarin WA nih. Percing lu ditindik, ra ngerti blas. Lagi ini ku kalau kamar mandi dilepas badan. Gus nek mangke ngaji mulai ba'da maghrib sampai subuh kali ngopi-ngopi sakit. Ya kesini aja ikut ke makom. Betul enten ngaji kalau malam Jumat gini. Ikut ke makom habis itu ngopi-ngopi. Izin mandap biyen monggo. Banyak ilmunya kok nggak di follow ki biar. Setelah masuk ngomong. Alhamdulillah. Biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Pun saya off dulu, sudah adzan. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.